dan semoga kita bisa mengamalkannya nantinya di kehidupan sehari-hari. Mungkin dari kami Yayasan Indonesia Bertauhid itu saja pembukaan dari kami. Insya Allah nanti kajian akan disampaikan kurang lebih 50 menit ya Ustaz ya. Kemudian nanti disertai tanya jawab. Kemarin saya dapat info mungkin tanya jawabnya ya melalui chat saja ya. Jadi nanti kami akan bacakan pertanyaan dari jamaah. Semoga bagi jamaah nanti yang ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat dan nanti akan dibacakan. Baik Ustaz, mungkin itu saja, dan jamaah sekalian marilah kita simak bersama kajian bersama beliau Ustaz Firanda Antirda Hafidhahullah Ta'ala dengan tema untukmu yang dirundung duka. Marilah kita luruskan niat kita, semoga Allah memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf kepada Ustaz. Berikutnya waktu dan tempat kami persilakan. Saya tafadhol masykuran. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat, Majelis Taklim dari Indonesia Bertauhid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang penting bagi kita semua, karena kita adalah manusia yang hidup di atas muka bumi, yang pasti pernah mengalami kesedihan, bahkan berulang-ulang mengalami kesedihan ya. Dan bahkan mungkin di antara kita ada yang sedang bersedih dan sedih yang mendalam. Tentunya topik ini adalah topik yang penting bagi kita semua. Kita perlu ingat bahwasanya memang kehidupan di atas muka bumi ini berisi dengan ujian-ujian. Memang Allah menciptakan kita, menciptakan bumi dan seisinya adalah untuk menguji kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Allah juga berfirman, "Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah telah datang kepada manusia di mana suatu zaman bahwasanya manusia tersebut belum sesuatu yang disebutkan itu belum merupakan suatu apapun. Ya, kemudian kami ciptakan manusia. Inna khalaqnal insana. Dulu manusia tidak ada. Kemudian kami ciptakan manusia min nutfatin amsyaj, dari air mani yang tercampur, ya, campuran antara sperma dengan sel telur ovum ya. Untuk apa? Nabtalihi, untuk kami mengujinya. Jadi memang kita diciptakan untuk diuji. Oleh karenanya tidak seorang pun di atas muka bumi ini kecuali diuji. Ya. Semua orang pernah bersedih ya. Dan ujian dengan berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada manusia ya. Ada yang diuji dengan kesulitan harta ya. Ada yang diuji dengan tubuhnya yang sakit atau cacat ya. Ada yang diuji dengan kehilangan orang yang dicintai ya. Demikianlah kehidupan ya. Sebagaimana sabda Nabi Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintailah siapa yang kau kehendaki, kau akan berpisah darinya. Entah dia yang meninggalkanmu atau engkau yang akan meninggalkannya. Ada yang diuji dengan kesedihan, duka, nestapa karena sudah menikah bertahun-tahun tidak dikaruniai anak ya. Sementara dia sedih melihat banyak orang memiliki anak ya. Tabiat manusia, dia tidak punya anak, lihat orang punya anak, dia sedih ya. Sebaliknya ada yang menderita karena punya anak ya. Dia punya anak, anaknya nakal, bikin masalah. Dia berangan-angan seandainya dulu saya tidak punya anak ini. Ternyata punya anak bikin masalah. Satu diuji dengan tidak punya anak, yang satu diuji dengan punya anak. Ada seorang wanita mungkin sudah, ke bahasa kita sudah perawan tua, udah umur 30, 40, belum ada yang melamarnya, belum ada yang datang meminangnya. Dia bersedih melihat teman-temannya sudah menikah, sudah punya anak. Dia berangan-angan bisa punya suami, namun tidak punya suami. Ya, diuji dengan tidak punya suami. Sementara ada sebagian wanita yang diuji dengan punya suami. Berangan-angan sehingga dia tidak menikah. Kehidupan rumah tangga bertahun-tahun bahkan puluhan tahun dipenuhi dengan dusta, dengan duka, nestapa, dengan kesedihan, dengan ya penderitaan, dan itu dialami oleh sebagian wanita. Sehingga keberadaan suaminya selalu membuat dia menangis setiap hari. Dan demikianlah ya. Ada yang diuji ya,
ingin menjadi pejabat, sudah mengeluarkan duit yang banyak namun tidak berhasil jadi pejabat, dia sedih luar biasa. Dan ada juga yang diuji setelah menjadi pejabat, diuji dengan cacian, makian, kemudian macam-macam lah. Jadi semua orang diuji ya. Dan jangan disangka bahwasanya hanya si miskin yang diuji, si kaya juga diuji. Jangan disangka hanya rakyat jelata yang diuji, pejabat juga diuji ya. Bahkan terkadang kita sebagai rakyat jelata, terkadang kita melihat sebagian pejabat, meskipun dia tersenyum dalam senyumannya, kita yakin di balik senyumannya itu membawa banyak permasalahan, banyak penderitaan yang harus dia tahan, banyak beban dan pikiran ya, yang saya tidak bisa bayangkan seandainya saya di posisi dia, apa yang bisa saya, mau kebahagiaan apa yang mau saya dapatkan ya. Sementara sebagian orang mungkin bukan pejabat, rakyat, tapi mungkin senang-senang saja, santai-santai saja, menjalani kehidupan dengan tawa dan gembira. Jadi semua orang diuji, ya, mau si miskin, mau si kaya, rakyat jelata, pejabat, semuanya diuji. Dan inilah memang tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini. Demikian juga orang yang tidak soleh saja diuji, apalagi orang yang soleh. Orang kafir saja diuji, apalagi orang mukmin. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk menguji orang-orang yang beriman. Dalam banyak ayat, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia menyangka dibiarkan begitu saja mengucapkan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, agar Allah tahu mana di antara mereka yang imannya benar dan mana di antara mereka imannya yang dusta. Dan ini adalah konsekuensi dari hikmah Allah Subhanahu wa taala untuk menguji, untuk membedakan mana yang imannya benar, mana yang imannya tidak benar. Orang beriman pasti diuji. Allah berfirman, "Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu." Apa kalian menyangka akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ya cobaan yang seperti dialami oleh orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan penderitaan, digoncang ya. Wa zulzilu, penderitaan, kesulitan, digoncang ya. Jadi orang beriman justru dijanjikan oleh Allah untuk diuji. Dan semakin tinggi keimanan, semakin berat ujian. Ibarat pohon semakin tinggi, maka semakin kuat angin yang akan menerpanya. Dan ini telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah ditanya, man asyadun nasi bala'an, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, asyadun nasi bala'an al-anbiya, yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Thumma salihun, kemudian orang soleh. Thumma al-amsal fal-amsal, kemudian yang selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi, seorang diuji berdasarkan imannya. In kana fi imanihi salabatun zida fi bala'ihi, kalau imannya kuat maka akan ditambah ujiannya. Wa in kana fi imanihi riqqatun, kalau ternyata imannya lemah ketika diuji, khuffifa anhu, akan dikurangi. Maka orang semakin soleh semakin berat ujiannya ya. Ujian tentu bermacam-macam, tidak mesti ujian fisik, tidak mesti ujian kesulitan ekonomi, ujian dengan berbagai macam bentuknya, hinaan, cercaan, makian, tuduhan yang tidak benar ya. Dan kalau kita lihat, kalau saya renungkan, orang yang paling berat ujiannya ya, adalah Nabi SAW, paling berat ujiannya. Diuji dari segala sisi. Rasulullah SAW ya. Jadi orang paling mulia, dia diuji dari segala sisi. Bayangkan, lahir sudah tidak punya bapak. Lahir dalam kondisi yatim, tidak punya bapak. Hanya punya seorang ibu. Kemudian dia dirawat di Taif, di Bani Sa'ad ya. Halimah Sa'diyah ya, berpisah dari ibunya karena demi kemaslahatan dia. Ya, kemudian tinggal bertahun-tahun, kalau tidak salah 4 tahun. Kemudian setelah itu tinggal bersama ibunya cuma sekitar 2 tahun dalam perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Ketika ingin balik, mampir suatu tempat namanya Al-Abwa, ibunya sakit, lantas meninggal. Bayangkan anak umur 6 tahun cuma punya seorang ibu, kemudian ibunya meninggal dan dia lihat bagaimana ibunya meninggal di tempat Al-Abwa, bukan di kampung bapaknya, bukan di kampung ibunya. Dalam kondisi safar. Bagaimana kondisi seorang anak seperti itu ya? Ujian dialami oleh Nabi SAW. Kemudian hidup miskin dari kemudian dirawat oleh kakeknya, mendapat sedikit kebahagiaan, kemudian dirawat oleh pamannya Abu Thalib yang miskin, yang harus akhirnya Nabi SAW harus kerja menjadi penggembala kambing. Bukan kambing-kambing dia, kambing orang-orang. Dia ala qararit ya, untuk mendapatkan di ahli Makkah, dia menggembalakan kambing-kambing milik penduduk Makkah untuk mendapatkan beberapa
uang, ya, kepingan uang, sen-sen untuk dia bantu pamannya tersebut. Setelah itu kemudian menikahlah, kemudian diangkat menjadi seorang nabi, maka ujian semakin berat, ya. Dimusuhi, ya, oleh kaumnya, ya. Lalu makanya saya bilang nabi diuji dari segala sisi. Kalau dari sisi kehilangan orang-orang yang dicintai banyak, ya. Bagaimana dia kehilangan ibunya di depan matanya. Bagaimana kehilangan Khadijah radhiyallahu taala, istri yang sangat dia cintai, meninggal di saat-saat dia lagi berat-beratnya. Kaum Quraisy lagi mengintimidasi semakin keras kepada dakwah Islam ketika itu. Nabi lagi butuh teman curhat di rumah, tahu-tahu istrinya meninggal dunia. Yang dia cintai juga pamannya Abu Talib yang selama ini membela dia meninggal di saat-saat kondisi dakwah semakin berat, ya. Yang akhirnya membuat Nabi harus pergi meninggalkan kota Mekah. Kemudian diuji dengan ditinggal oleh anak-anaknya seluruhnya meninggal. Baik Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Ibrahim, 6 anaknya meninggal di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang tidak meninggal adalah Fatimah saja. Fatimah meninggal setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua anak-anaknya meninggal. Kita tahu betapa sedih seorang ketika anaknya meninggal, ya. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepada seorang wanita, dia menangis di kuburan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya hadhihi, ya isbiri, ya wahtasibi, ya wahai fulana, bersabarlah, berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala." Maka wanita ini berkata, "Ilaika anni, pergilah engkau dariku. Innaka lam tusab bi musibati." Kau tidak ditimpa dengan musibah yang aku rasakan. Anakku meninggal. Kau bilang aja, cuma bilang sabar, ya. Dia tidak tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengalami apa yang dia alami. Nabi, 6 anaknya semua meninggal. Bahkan Ibrahim meninggal di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi menangis. Ya. Sampai Nabi menangis, ya. Dan ini menunjukkan ujian berat bagi Nabi. Ini ditinggal, kehilangan orang-orang yang dicintai. Bagaimana pamannya? Pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, ya, dalam perang Uhud. Dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang Nabi kenal mereka, yang Nabi sayang sama mereka, meninggal dalam peperangan, dan itu semua adalah kesedihan bagi seseorang. Saya saja di musim Covid ini dengar si fulan teman meninggal, kemudian Ustadz fulan meninggal. Kita sedih. Daftar nomor telepon mereka mulai saya hapusin dari HP saya, ya. Artinya bagaimana lagi dengan orang-orang terdekat seperti anak, istri, paman, kemudian teman dekat, ya. Ini semua dialami oleh Nabi, mengalami ujian ditinggal oleh orang yang dia cintai. Belum diuji dengan diusir dari kaumnya, diusir dari negerinya, dari kota Mekah harus pergi. Belum diuji dari sisi secara mental, bagaimana dituduh sebagai orang gila, sebagai dukun, sebagai pendusta, ya. Jadi kalau kita bicara, saya bilang dari fisik, bagaimana Nabi dilempar sampai berdarah, sampai besi masuk di pipinya, ya. Sampai kakinya dilempar ketika di Taif sampai berlumuran darah, ya. Sampai darah keluar dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi mendakwahi mereka agar masuk Islam, Nabi dilemparin sampai berdarah, ya. Kemudian Nabi diracun oleh seorang wanita Yahudiyah di perang Khaybar, akhirnya itu sebab beliau meninggal dunia. Kalau beliau sakit, kemudian sampai panasnya 2 kali lipat, ya. Innaka latuka, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni aku kama aku rajulani minkum." Ya. Ketika sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka tuka wa akan syadidan." Ya Rasulullah, engkau panasnya panas berat sekali. Kata Nabi, "Benar. Aku kalau dikasih sakit panasku 2 kali lipat." Ya, maksudnya kalau kita mau gampangannya, kalau kita panas mungkin 40 derajat, mungkin Rasulullah SAW 80 derajat atau kurang lebih daripada itu. Intinya Rasulullah SAW diuji dari segala sisi, dari fisik, dari mental, ya. Mau saya katakan semua ujian dihadapi oleh Nabi SAW, kecuali satu mungkin yang tidak diuji, adalah Nabi tidak diuji secara cacat fisik, karena dia seorang Nabi tidak cacat fisik, karena cacat fisik akan menjadi bahan orang ragu akan kenabiannya. Tapi intinya dari sisi yang lain Rasulullah SAW diuji, ya. Ya, Rasul diuji. Tapi Rasulullah SAW ketika pergi ke kuburan ibunya, Rasulullah SAW menangis, ya. Kata Rasulullah SAW, ya, aku kasihan sama ibuku, rahmatan laha minan nar, khawatir dengan neraka yang mengenainya. Jadi intinya inilah ujian yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah orang yang paling bertakwa, yang paling saleh, maka ujian paling berat dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan di Indonesia bertauhid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mukaddimah, maka berikut ini ada beberapa renungan-renungan atau nasihat-nasihat bagi kita semua, bagi saya pribadi dan bagi kawan-kawan, ya, agar kita bisa bersabar menghadapi
menghadapi musibah atau hal yang tidak kita sukai atau kita dalam kondisi sedang berduka ya. Dan ini sebenarnya ilmu yang harus kita ulang-ulang ya. Karena kondisi ini berulang, artinya kesedihan itu datang berulang-ulang ya. Sehingga kita harus selalu mengingatkan diri kita ya. Teori kita harus pahami dan harus kita resapi dalam hati kita. Tapi di antara beberapa renungan-renungan yang harus kita renungkan ya ketika tatkala kita ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan kesedihan ya, duka nestapa menyelimuti hati kita, maka ada beberapa yang harus kita renungkan. Yang pertama, yang sudah saya singgung tadi, ujian merupakan tabiat kehidupan. Ya, namanya kehidupan itu pasti karena ujian itu memang adalah kehidupan adalah ujian. Gampangannya siapa yang mau hidup harus diuji. Konsekuensi kehidupan adalah ujian. Yang tidak ingin diuji ya jangan hidup, mati aja. Jadi kalau mau hidup pasti diuji. Siapapun Anda, sebagaimana Anda pasti diuji. Allah telah menyatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kondisi susah payah. Dan dia sendiri lihat, perhatikan dirinya ketika lahir, dia susah keluar dari perut ibunya, menyusahkan ibunya ya, menyusahkan bapaknya. Kemudian dia sudah menyusahkan orang lain sejak lahir. Dia pun dengan kesusahan, kemudian merangkak dengan, kemudian mungkin sejak pertama sudah lahir sudah dikasih inilah, kasih vaksin lah, kasih macam-macam lah, imunisasi lah, dia nangis, macam-macam lah. Kemudian berjalan harus belajar, harus ini menjalani kehidupan ya. Namanya anak-anak disuruh belajar, enggak mau belajar, ya udah ujian, ujian kehidupan bagi dia. Nanti kalau dia mau menikah, mau pusing lagi cari calonnya siapa ya. Kemudian belum lagi kalau ngelamar ditolak pertama, ditolak kedua. banyak ujian kehidupan ini isinya dengan ujian ya. Belum lagi kalau sudah dapat wanita menikah ternyata tidak mudah menjalani kehidupan rumah tangga ya. Permasalahan rumah tangga, inilah cekcoklah apalah bertetangga, masalah dengan tetangga. Banyak kehidupan ini tidak luput dari namanya ujian ya. Sampai dia akan mengalami terus demikian, dia sakit, kemudian senang, sakit lagi, kemudian sampai akhirnya dia meninggal dunia. Bahkan setelah meninggal dunia, dia pun diuji di alam barzah dan seterusnya. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya sampai kapan kita bisa istirahat, kata kapan baru kita istirahat, ketika sampai kakimu menginjak surga baru kau istirahat. Selama kakimu belum menginjak surga, kau akan diuji terus menerus ya. Di dunia ini isinya adalah dengan ujian. Oleh karena Imam Syafi'i pernah berkata, mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal a'yadi. Ini perkataan Imam Syafi'i. Dia berkata rahimahullahu taala bahwasanya cobaan zaman, penderitaan zaman ini atau ujian-ujian kehidupan sangatlah banyak. La tanqadi, tidak pernah terputus. Wa sururuhu ya'tika kal a'yadi. Adapun kesenangan-kesenangan kehidupan ya datang seperti hari Id, itu sesekali. Lebih banyak ujian yang dihadapi oleh Imam Syafi'i daripada kesenangan yang beliau dapatkan. Kita tahu dia orang soleh, pasti ujiannya banyak dihadapi oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ini jadi pertama kita sadar bahwasanya ujian adalah tabiat kehidupan. Kesedihan, kekhawatiran adalah sifat yang melazimi kehidupan. Namanya orang hidup pasti sedih, pasti khawatir ya. Pasti khawatir. Karena dia pasti akan menghadapi ujian. Oleh karenanya di antara hal yang membantu kita untuk meringankan beban kesedihan kita, kita tahu inilah tabiat kehidupan dan kita tahu namanya kesedihan baru hilang kalau kita masuk surga. Allah berkata kepada para penghuni surga, udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Ya, masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran. Selama kita masih di dunia, pasti kita sedih, pasti kita khawatir. Siapapun kita, mau raja, mau presiden ya. Sekarang kita bicara tentang pandemi. Yang paling pusing para pejabat pusing, raja pusing, presiden pusing, semuanya pusing ya. Semuanya pusing ya. Tenaga kesehatan pusing ya, semuanya pusing ya. Ya. Oleh karenanya itulah kehidupan dunia, agar kita rindu dengan suatu kehidupan yang sempurna, yang tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran, itu di surga. Makanya penghuni surga ketika pertama masuk surga, Allah mengatakan wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami segala kesedihan. Allah cabut kesedihan dari dada mereka. Begitu mereka masuk surga, semua kesedihan hilang. Ya.
Kita di dunia sebab kesedihan sangat banyak. Banyak yang kita lihat buat kita sedih. Lihat orang sakit kita sedih, lihat saudara kita meninggal kita sedih, lihat orang miskin kita sedih, lihat orang susah kita sedih, lihat orang terkena musibah kita sedih, terkadang kita lihat diri kita sendiri kita juga sedih. Terkadang lihat istri sedih, terkadang lihat suami sedih. Banyak hal yang kalau kita lihat bikin kita sedih, banyak hal ya. Sedih. Sebagian orang dia sehat-sehat walafiat tapi lihat seorang wanita sehat walafiat enggak ada kekurangan apa-apa, lihat perempuan lebih cantik dia sedih. Kenapa dia tidak cantik seperti dia? Sedih. Banyak hal. Dan itu tabiat kehidupan dunia ya. Beda kalau sudah di surga. Di surga apapun yang kita lihat akan bikin bahagia. Semua yang kita lihat bikin bahagia. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut tentang penghuni surga Allah mengatakan innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun. Sungguhnya orang-orang yang al-abrar yang baik dalam kenikmatan di surga, 'alal araiki yanzurun, mereka berada di atas dipan-dipan yang indah, yanzurun, mereka sedang melihat. Apa yang mereka lihat Allah tidak jelaskan, tapi semua apa yang mereka lihat mendatangkan kebahagiaan. Makanya Allah mengatakan ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kau lihat dari wajah mereka ada kebahagiaan. Artinya Allah jelaskan semua yang mereka lihat di surga bikin bahagia ya. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kata Allah, jika kau lihat di sana di surga, kau akan melihat kenikmatan. Semua yang kau lihat kanan, kiri, atas, bawah semuanya kenikmatan. Beda dengan di dunia. Dunia banyak sebab kalau kita lihat bikin kita sedih. Apalagi yang suka baca berita, banyak yang sedih. Berita ini, berita anu, berita ini, berita ini. Banyak hal buat kita sedih. Kita saja tidak diuji, lihat orang diuji kita sedih, apalagi ujian tersebut sedang menimpa diri kita. Jadi ini poin yang ingin saya sampaikan, bahwasanya kesedihan, gundah gulana, kekhawatiran itu adalah tabiat dari kehidupan, bukan cuma Anda saja yang mengalaminya, semua orang juga mengalaminya. Ini membuat kita sadar bahwasanya inilah tabiat kehidupan, suatu hal yang tidak mungkin kita hindari, Makanya kalau saya sering, misalnya ada orang bilang, Ustaz begini ada masalah, saya bilang itu masalah bisa dihindari enggak? Enggak ada solusinya. Kalau enggak ada solusinya ya jalani, nikmati, itulah tabiat kehidupan. Seperti orang bilang, gimana ya kalau di Jakarta biar enggak ada macet? Ya enggak bisa. Ente enggak macet jangan tinggal di Jakarta. Kalau ente tinggal di Jakarta, ya sudah, itulah tabiat kehidupan di Jakarta, pasti macet. Ya, jangan dianggap itu sebagai suatu problem, anggap saja itu suatu pernak-pernik kehidupan. Jangan dianggap problem. Karena kalau Anda anggap problem, enggak ada solusinya ya. Ya, enggak ada solusinya. Jadi jangan pernah berangan-angan kalau hidup tidak sedih itu mustahil. Tapi yang kedua, di antara hal yang membantu kita untuk menghadapi kesedihan yang kita alami, mengingat bahwasanya, sadar bahwasanya yang beri ujian adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala ya sayang kepada kita dan dia tahu apa yang terbaik bagi kita dan dia tahu apa yang ujian macam apa yang pantas untuk diberikan kepada kita ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu kadar keimanan kita. Tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yubtala rajulu ala qadri imanihi. Seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. Artinya apa? Jika Anda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan ujian bukan orang yang tidak tahu Anda, dia tahu Anda. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu dan dia tahu siapa Anda ya. Dan dia tahu bagaimana sifat-sifat Anda, ya, dia tahu sifat antum bagaimana ya, dan dia tahu ujian mana yang bisa antum hadapi. Maka seorang harus optimis ketika dia sadar bahwasanya yang memberi ujian adalah kenal betul tentang dirinya, yang sayang kepadanya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya, ya. Allah tahu. Ya, Allah tahu apa yang terbaik bagi seorang. Ketika memberi ujian, ya, bukan ujian datang dari zat yang tidak mengenal kita, bahkan sangat kenal dengan kita. Bahkan kalau kita bertakwa dia sangat sayang kepada kita lebih daripada sayang ibu kita terhadap diri kita. Nah, kalau kita tahu ini yang kasih ujian Allah, ini membantu kita meringankan beban tersebut ya. Beda kalau kita ada orang zalim, ini orang zalim sama kita. Kita enggak tahu ini siapa orang ini, sayang sama kita atau tidak, ingin kecelakaan bagi kita. Tapi kalau kita tahu ini yang kasih musibah, Allah Subhanahu wa taala, nah, kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang berikutnya, sebagian dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba pada dasarnya obat. Obat yang akan memperbaiki hamba tersebut. Memang obat itu pahit. Obat itu pahit ya. Ya, tapi kalau dia bisa
menerima obat tersebut dengan baik, dengan berlapang dada, dengan tenang ya, maka insya Allah ada efeknya ya. Saya sering dengar cerita bagaimana kasus-kasus terjadi, misalnya vaksin kalau seorang ketakutan kemudian tensinya lagi naik, pengaruhnya buruk ya. Seorang kalau mau divaksin jangan ketakutan, santai ya. Meskipun ada yang tetap aja takut, tapi maksud saya bagaimana pengaruh seorang menerima suatu obat itu mempengaruhi keberhasilan efek obat tersebut, mempengaruhi. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ya bahwasanya dalam diri manusia ini punya banyak potensi-potensi yang buruk. Potensi misalnya sombong, potensi ujub, potensi zalim kepada orang lain, potensi menjadi Firaun, ya gampangannya demikian. Bayangkan kalau seorang selalu kaya, selalu sehat, apa yang diinginkan selalu terpenuhi, bisa jadi dia ujub, bisa jadi dia bangga, bisa jadi dia zalimi orang, bisa jadi banyak penyakit-penyakit yang akan muncul dari dirinya. Namun ketika Allah kasih musibah, ini obat. Sehingga tadinya dia mau ujub nggak jadi ujub, tadinya mau sombong nggak jadi sombong, tadinya mau mentang-mentang nggak jadi mentang-mentang, tadinya mau maksiat gara-gara punya harta banyak nggak jadi maksiat. Allah kasih dia musibah, itu obat, terimalah obat tersebut dengan baik. Jadi yakinlah itu yang buat kita sedih itu obat. Yang penting Anda minum obat tersebut dengan baik. Kadarnya Allah sudah tentukan. Ya kalau kita dokter obat sehari 3 kali itu sudah tahu ya. Jalani pengobatan tersebut dengan tenang, dengan husnudzan, maka insya Allah akan menjadi lebih baik ya. Makanya di antara faedah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam sebenarnya Allah mengatakan awalu tamkin al-ibtila, awal dari kejayaan adalah ujian ya. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam ditimpa dengan kesedihan yang bertubi-tubi, berlarut-larut, berkepanjangan ya. Tapi ujungnya apa? Ujungnya menjadi seorang menteri yang dihormati di Mesir. Mulai dari diuji dipisahkan dari ayahnya yang sangat dia cintai, kemudian dimusuhi oleh kakak-kakaknya, dibuka baju dilemparkan dalam sumur, kemudian setelah itu dijadikan sebagai budak atau pembantu pembesar di Mesir, kemudian dituduh mau berzina, dipenjara bertahun-tahun. Ini emang Nabi Yusuf tidak bersedih? Dia bersedih. Tetapi itu semua dia hadapi dengan ihsan, dengan baik dia hadapi. Dia menerima obat tersebut dengan baik. Makanya Nabi Yusuf ketika dia sekabarkan kepada kakak-kakaknya, Allah mengabarkan bagaimana Nabi Yusuf diberikan kenikmatan, Allah berfirman, "Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat ihsan. Artinya kata sebagian ulama, Nabi Yusuf alaihissalam sejak ujian pertama sampai terakhir dia selalu ihsan dalam menghadapi ujian tersebut. Tidak ngamuk-ngamuk, tidak mencak-mencak, tidak banting sana banting sini, dan itu semua tercatat padahal bertahun-tahun lama. Ada yang mengatakan Nabi Yusuf terpisah dari bapaknya, ada yang bilang 80 tahun dan 40 tahun, intinya puluhan tahun Nabi Yusuf menjalani ujian tersebut satu demi satu, terus dan dia hadapi dengan ihsan seluruhnya. Hasilnya adalah ya efek dari obat yang luar biasa ya. Makanya awwalut tamkin al-ibtila, awal dari kejayaan adalah ujian. Siapa yang bisa menerima ujian tersebut, obat tersebut dengan baik, dia akan meraih hasil yang luar biasa. Tapi barang siapa yang acuh tak acuh, tidak perhatian, bahkan tidak suka dengan obat tersebut dan yang lainnya, maka belum tentu memberikan efek yang baik. Baik, di antara hikmah dari musibah yang buat kita sedih ya, Allah Subhanahu wa taala ingin memunculkan dari diri kita ya ibadah-ibadah yang luar biasa yang tidak mungkin dilakukan kalau tidak dikasih musibah. Ya. Bayangkan seorang tatkala terkena musibah, apa yang muncul dari hatinya ya? Dia tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun malam dia menangis dalam salatnya, dia menangis dalam doanya. Yang itu tidak mungkin dia lakukan secara sebagai sifat manusiawi kalau dia lagi kaya raya, lagi nyaman, lagi senang-senang, itu bagaimana? Enggak mungkin muncul. Itu hanya muncul ketika dia dilanda dengan musibah, lagi bersedih, duka nestapa meliputi hatinya, bingung mau kemana ya. Kayaknya semua pintu telah tertutup. Tatkala itu tawakalnya tinggi sekali. Dia tahu pintu langit tidak bakalan pernah tertutup. Dan ini bisa dirasakan oleh orang terkena musibah. Muncullah ibadah-ibadah yang Allah sukai dari sang hamba ketika dia sedang terkena musibah ya. Makanya bisa jadi seorang dililit utang, dia bangun malam berdoa, ya Allah lunaskan hutang-hutangku, tapi Allah tidak lunaskan. Kalau Allah lunaskan, dia sudah enggak sholat malam lagi. Makanya Allah kasih utangnya enggak lunas ya.
Bahkan bisa jadi utangnya semakin banyak sehingga dia semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dengan apa namanya? Dengan kesedihan, dengan musibah akan muncul ibadah-ibadah yang tidak akan muncul ketika seorang dalam kondisi lagi senang-senang, lagi bersukacita, dan ini di antara hikmah kenapa Allah kasih kita musibah. Dan dalam tawakal tersebut ada kelezatan tersendiri ya. Memang seorang lagi sedih, tapi ketika dia tawakal kepada Allah, dia bangun, dia menangis, berharap kepada Allah. Orang semua sedang tidur, dia berdoa kepada Allah. Saat itulah Allah berikan kebahagiaan dalam dirinya karena dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Di antara hal yang mungkin membuat kita bisa mengurangi kesedihan kita, bahwasanya jika seorang diuji ya, berarti dia dalam kebaikan. Dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan akan hal ini. Ya, ujian tersebut tanda Allah mencintainya. Ujian tersebut berarti Allah ingin kebaikan baginya ya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yusibu minhu. Siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah timpakan dia musibah ya. Allah timpakan musibah. Ini dalil bahwasanya musibah adalah tanda Allah cinta kepadanya. Ujian itu tanda Allah cinta kepadanya. Makanya lihat di zaman Nabi Yakub, siapa orang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam. Itu orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah uji dia dengan terpisah dari orang yang sangat dia cintai. Allah ketika milih ujian untuk Nabi Yakub bukan ujian sembarangan. Bukan ujian fisik, terpisah dari orang yang sangat dia cintai, buah hatinya, itu Yusuf alaihissalam. Ya. Sampai para ulama menyebutkan ketika Nabi Yakub menangis, dia mengatakan innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengeluhkan kesedihanku, dan bath itu kesedihan tingkat tinggi hanya kepada Allah. Kenapa disebut al-bath? Disebutkan karena Nabi Yakub tidak tahu apa yang terjadi dengan Yusuf. Dia tahu Yusuf masih hidup. Seandainya kalau Yusuf meninggal, selesai, kesedihannya mungkin selesai. Ya, tetapi dia tahu anaknya ini masih hidup dan dia tidak tahu bagaimana nasibnya. Itu yang jadi membuat dia semakin bersedih. Anak saya ini bagaimana nasibnya? Apa yang terjadi pada dia enggak tahu. Terputusnya kabar dan dia tahu anaknya masih hidup dan dia berharap akan bertemu suatu hari, itu penderitaan yang lebih parah daripada hilang begitu saja. Ini Allah bikin ujian kepada Nabi Yakub alaihissalam sehingga dia mengalami bukan huzun saja, tapi al-bath juga. Disebut sebagian tafsir oleh para ulama karena bath itu karena dia tidak tahu bagaimana kondisi anaknya ini. Dan itu terpisah 40 tahun paling tidak antara Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Bayangkan, dia orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah kasih dia ujian yang paling berat ketika itu. Karenanya seorang husnudzon kepada Allah ketika diuji dengan kesedihan, bukan berarti Allah benci kepada dia. Bukan berarti Allah kemudian mencampakkannya, tidak. Tapi bisa jadi Allah sayang kepada dia. Tinggal bagaimana sikap dia menghadapi ujian tersebut. Tentu kita tidak ingin diuji. Siapa sifat manusia tidak ingin diuji? Tapi ujian itu pasti datang. Nah, kalau ujian datang, ya kita husnudzon, berarti Allah hendaki kebaikan bagi kita. Ingat tentang kisah Nabi Yakub alaihissalam, paling dicintai oleh Allah tapi paling berat ujiannya. Sampai dia menangis setiap hari sampai akhirnya matanya pun wabiyadhat ainahu, maka matanya pun putih yaitu buta karena tangisan yang tiada henti dari matanya ya. Kemudian di antara hal yang mungkin bantu kita agar kita mengurangi kesedihan, yaitu bahwasanya musibah yang menimpa kita ya adalah untuk mengangkat derajat kita di surga ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Innar rajula la yakuna lahu 'indallahil manzilah." Sungguhnya seorang punya kedudukan di sisi Allah. Fama yablughuha bi amalin. Ternyata amal dia yang dia lakukan tidak bisa membuat dia sampai ke kedudukan tersebut ya. Fama yazalullahu yabtalihi bima yakrah, maka senantiasa Allah menguji dia dengan perkara yang dia tidak sukai hatta yuballighahu iyyaha, sampai akhirnya dengan ujian-ujian tersebut Allah angkat dia sampai pada kedudukan yang Allah kehendaki ya. Ini menunjukkan bahwasanya bisa jadi ujian mengangkat derajat dengan derajat yang tinggi. Jadi Allah melihat seorang hamba, Allah lihat amal dia, mungkin zikirnya, mungkin dakwahnya, mungkin baktinya, mungkin sholat malamnya, masih kurang. Sementara Allah mentakdirkan dia memiliki derajat yang tinggi. Melihat dari amal dia sedikit, tidak mencukupi dia untuk mendongkraknya naik ke derajat yang tinggi tersebut. Di antara hal yang buat dia bisa
mendongkraknya sampai derajat tersebut dikasih ujian dengan yang dia benci. Ini menunjukkan bahwasanya pahala bersabar dalam ujian itu pahalanya besar. Karena tadi amal-amal dia tidak cukup untuk mendongkrak dia sampai ke derajat yang tinggi. Ya. Maka Allah kasih ujian yang dia tidak suka, jiwanya tidak suka, namun dia bersabar, akhirnya dia bisa sampai pada derajat yang tinggi tersebut. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah. Sungguhnya seorang hamba jika telah tercatat memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, lam yablugha bi amalihi. Ternyata amal dia tidak mampu membuat dia sampai kepada manzilah kedudukan tersebut. Ibtalahu Allahu fi jasadihi, maka Allah akan menguji dia pada jasadnya. Au fi malihi, atau Allah uji dia pada hartanya. Au fi waladihi, atau Allah mengujinya pada anaknya. Ya. Jadi ujian Allah berikan bermacam-macam, ya, agar dia mencapai manzilah tersebut, ya, dengan kesabaran. Tapi di antara hal yang membuat kita mengurangi kesedihan, kita tahu bahwasanya setiap musibah yang kita alami mengurangi dosa. Setiap kesedihan Anda, setiap air mata yang keluar dari mata Anda itu mengurangi dosa-dosa. Ma yusibil muslim min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin. Tidaklah suatu musibah menimpa seorang muslim, baik keletihan, sakit, letih, sakit, sedih. Kesedihan apapun yang menimpa, ya, akan mengurangi dosa. Hatta alham yahummuhu, bahkan kegelisahan, ya, dalam hatinya itu juga akan mengurangi dosa-dosanya. Demikian juga dalam hadis yang lain, wala adzan wala ghammin, ya, hatta syauka yushakuha. Tidak ada juga gangguan orang kepada dirinya, orang menzaliminya, dan tidak ada kegelisahan kecuali akan mengurangi dosa-dosanya. Terkadang sebenarnya mengatakan terkadang dia lagi tidak ada masalah, tidak bikin masalah sama orang, tahu-tahu dia kayak gelisah, ya. Dia kayak gelisah, koknya gelisah, koknya enggak tenang, kok hatinya sedih. Sudah, itu mengurangi dosa-dosa. Itu mengurangi dosa-dosa. Ya udah, tinggal kita menghadapi kesedihan tersebut bagaimana caranya, ya. Tapi apa yang menimpa hati kita berupa kekhawatiran, kesedihan, kegelisahan, itu semua akan mengurangi dosa-dosa dengan syarat dihadapi dengan kesabaran. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Ma yazalul bala' bil mu'min wal mu'mina fi nafsi waladi wa mali hatta yalqallahu wa ma alaihi khati'ah." Senantiasa musibah menimpa seorang mukmin dan menimpa seorang wanita mukminah pada dirinya, pada anaknya, pada hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah tidak ada dosanya sedikit pun. Allah bersihkan di dunia sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggal dunia, kosong, plong, enggak ada dosanya sama sekali. Memang berat, ya. Tetapi itulah Allah ingin kebaikan kepada seorang hamba dengan memberikan ujian kepadanya yang bertubi-tubi. Saya ingatkan kembali bahwasanya kita tidak minta ujian dari Allah, ya, tapi kalau ada musibah kita bersabar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tatamannau liqa'al adu wasallallahu al-afiyah. Jangan berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Mintalah keselamatan. Tapi kalau idza laqitumuhum fasbiru. Kalau bertemu dengan musuh maka bersabar. Jangan minta-minta dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintalah keselamatan. Kalau bisa diberi keselamatan oleh yang terbaik, tapi Allah yang lebih tahu apa yang maslahat bagi kita. Kita ingin sih nyaman, sehat, kaya, masuk surga. Itu semua cita-cita manusia. Tapi Allah tahu yang terbaik bagi seorang hamba. Allah yang menciptakan kita, ala ya'lamu man khalaq. Bukankah yang menciptakan tahu tentang apa yang dia ciptakan? Apa yang maslahat bagi kita, Allah lebih tahu daripada diri kita sendiri, ya. Di antara hal yang membantu meringankan kesedihan adalah kita merenungkan bahwasanya bisa jadi musibah yang menimpa kita ini adalah untuk menghindarkan dari musibah yang lebih besar. Untuk menghindarkan musibah yang lebih besar. Kesedihan yang kita alami ini bisa jadi untuk menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar. Husnudzon aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita hal ini sangat banyak. Saya dulu punya kawan cerita, dia naik pesawat terlambat, terkena macet. Ketika dia sudah terlambat pesawat terbang, ternyata pesawatnya meledak, ya. Pesawatnya meledak atau jatuh, saya lupa. Intinya ini contoh bahwasanya terkadang kita terkena musibah, kita bersedih, ternyata Allah sedang menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar, ya. Musibah yang lebih besar. Makanya sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kalau Anda tidak bisa merenungkan akan hal ini, bahwasanya musibah bisa menghilangkan musibah besar, renungkanlah kisah tentang Nabi Khadir yang membunuh seorang anak. Yang Allah ungkapkan rahasia ketika itu, ya. Nabi Khadir membunuh anak ini tentu menyedihkan kedua orang tuanya. Tetapi ternyata dengan matinya anak ini ada musibah yang lebih besar yang Allah hindarkan dari kedua orang tua, ya. Karena amal gulamu fakana abahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra, ya.
adapun anak yang meninggal tersebut, ya ternyata kedua orang tuanya adalah orang yang beriman. Dan aku khawatir bahwasanya kedua anak yang ini kalau besar akan menjerumuskan kedua orang tuanya dalam kemaksiatan, dalam kekufuran. Ada mudarat yang lebih besar. Jadi ini kita renungkan tentang kisah Nabi Khadir dengan anak tersebut, dalil bahwasanya terkadang ada musibah menimpa kita, ternyata Allah ingin menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar yang kita tidak tahu. Oleh karenanya seorang senantiasa husnudzan, bisa jadi ini kesedihan yang kita alami ini untuk menghindarkan diri kita dari kesedihan yang lebih besar lagi. Kemudian di antara hal yang membuat kita merenung tatkala terkena musibah, ya, bahwasanya musibah ya mengajarkan kita untuk bersyukur. Ya. Kalau bukan karena musibah, kita tidak tahu apa namanya kebahagiaan. Tatkala kita terkena musibah, kita tahu ternyata itu adalah kebahagiaan. Dengan wabidziddi tatabayyunul asya, dengan mengenal lawan sesuatu kita tahu hakikat dari sesuatu tersebut. Untuk mengetahui hakikat tauhid, kita harus tahu tentang hakikat kesyirikan. Nah, kita akan tahu tentang besar nilainya kebahagiaan tatkala kita terkena musibah. Sehingga kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita lupa mata kita ini kita gunakan untuk melihat yang tidak benar, tapi kalau mata kita sakit tahu bahwasanya pandangan itu nikmat yang luar biasa, ya. Pandangan itu nikmat yang luar biasa, ya. Kaki kita ini adalah nikmat yang sering kita lupakan. Tapi kapan kita baru sadar? Ketika kaki kita misalnya kena paku atau bengkak atau asam urat, baru kita tahu ternyata nikmat jalan itu nikmat yang luar biasa. Ini ada hikmahnya. Allah membuat seorang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak wanita, ya, ketika suaminya mungkin masih hidup dia omel-omelin dia ini, begitu suaminya meninggal, subhanallah. Harusnya dia syukuri dahulu bahwasanya suami itu ya menegur dia tentang kesalahan yang dia lakukan, ya. Bagaimana kalau suaminya tidak ada, seperti apa, ya. Oleh karenanya seseorang tatkala dikasih musibah agar dia tahu betapa besar nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya yang sering dia tidak sadari, ya. Lihat sebagian kawan-kawan ketika kena Covid, bagaimana dia tahu ternyata selama ini nikmat bernapas itu luar biasa. Ketika kena Covid sulit untuk bernapas, sesak dada, sakit paru-paru dan macam-macam, ya. Ternyata kita selama ini menghirup udara nikmat yang luar biasa. Kita dikasih musibah agar kita tahu tentang kadar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian mereka terkena Covid sampai sekarang belum sembuh, masih sulit untuk bernapas meskipun sudah negatif. Di antaranya hal yang bantu kita untuk ketika kita sedang bersedih, ingat bahwasanya apa yang kita alami semua sudah ditakdirkan. Semua sudah ditakdirkan. Tidak bisa kita hindari. Di antara iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, "Fata'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak." Agar kau tahu bahwasanya apa yang menimpamu tidak mungkin kau hindari. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa yang meleset darimu tidak akan mengenaimu. Kita terkena musibah apapun yang terjadi, yang kita sedih, musibah terkena diri kita, anak kita, harta kita, kita yakin ini sudah tercatat, ya, sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Allah sudah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sampai saya sering kasih contoh sederhana. Kalau ada seorang wanita misalnya diomelin oleh suaminya, yakinlah wahai wanita tersebut, ini suami saya ngomel sama saya sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sebaliknya kalau suami diomelin sama istrinya, musibah, sedih diomelin sama istri. Sudah dibelikan emas, dibelikan masih diomelin juga. Mau dibeliin apa supaya enggak diomelin? Udah dibeliin emas, dibeliin ini, disayang-sayang, masih diomelin. Yakinlah ini omelan tersebut sudah tercatat 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Musibah apapun sudah tercatat. Enggak mungkin kita hindari. Makanya Allah mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Apapun musibah yang menimpamu pada dirimu atau terjadi atas muka bumi, kecuali fi kitab, sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan musibah tersebut, sebelum kami eksekusikan musibah tersebut. Likaila ta'sau ala ma fatakum, agar engkau tidak terlalu bersedih, ya, putus asa dari apa yang luput darimu, ya. Makanya seorang ketika terkena musibah, ucapan yang pertama dan dia ucapkan, dia bilang qaddarallahu ma syafa'al. Semua sudah ditakdirkan. Mau diapain? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua sudah diatur oleh Allah. Kita milik Allah dan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini membuat sangat ringan musibah ketika seorang beriman dengan takdir. Sudah ditakdirkan, mau apa lagi? Ya.
Kita menghadapi dengan cara yang terbaik ya. Tetapi musibah itu menimpa tidak bisa kita hindari. Siapapun dirimu. Mau kau panglima, mau kau raja, presiden, kalau terkena musibah kau tidak akan bisa menghindarinya. Sudah ditakdirkan. Tidak akan bisa dihindari. Kemudian di antara yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami musibah dan kita sedang bersedih, tadi kita ucapkan kata-kata yang ini sangat membantu kita untuk kokoh hati kita ya, agar Allah merabat, Allah menegarkan hati kita ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang ibunya Nabi Musa, in kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir ibunya Nabi Musa tidak sabar dan mengungkap siapa Musa, yaitu ketika ibunya Nabi Musa meletakkan Musa dalam keranjang dilepaskan di sungai Nil, si Musa masih kecil alaihissalam, kemudian Nabi Musa diambil oleh keluarga Fir'aun. Ketika diambil oleh keluarga Fir'aun, ibunya Nabi Musa, fa asbaha fuadu ummi Musa farigha, maka dia sangat bersedih, hatinya menjadi kosong. Hampir-hampir dia bilang, itu anakku kembalikan. In kadat latubdi bihi, hampir-hampir dia ungkapkan, laula an rabatna ala qalbiha, kalau tidak kami ikat hatinya, itu kami kokohkan hatinya. Maka di antara hal yang bantu buat kita hati kita tegar ketika terkena musibah. Ketika harus sedih pun tidak sampai berkepanjangan. Ketika terkena musibah langsung kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Harta kita milik Allah, anak kita milik Allah, diri kita milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban dan kembali kepada Allah dengan bawa pahala yang besar. Ini yakin ketika kita termusibah langsung kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bilang lagi qaddarallahu ma syafa'al. Sudah ditakdirkan. Kita renungkan dalam hati kita 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, ini sudah ditulis oleh Allah, enggak mungkin kita hindari. Kita ucapkan lagi, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keputusannya. Yakin di balik ini ada hikmah. Ada hikmah yang mungkin kita tidak tahu, akan kita ketahui setelah ini. Cepat atau lambat. Di balik ini ada hikmah. Kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Kita ucapkan lagi, ya Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah berikanlah pahala bagiku dalam musibah ini dan ganti yang lebih baik. Ini ucapan kalau kita ucapkan empat-empatnya. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, qadarallahu ma syafa'al. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka insyaallah hati kita menjadi lebih kokoh. Allah akan kokohkan hati kita. Makanya saya pernah cerita tentang seorang yang anaknya meninggal dunia. Ketika anaknya dikubur dia tenang sekali. Dia tidak meronta-ronta, tegar ya. Sampai akhirnya ada seorang bertanya kepada dia setelah berjalan waktu lama, dia bilang, wahai paman, ada hal yang menarik bagi saya, kenapa ketika terjadi proses pengkuburan Anda bisa begitu tenang, padahal anak yang meninggal adalah anak yang paling Anda cintai, yang sudah sukses mencapai gelar doktor dan yang lainnya, kemudian meninggal, sangat soleh, sangat dekat dengan Anda, kok bisa Anda bertahan ketika itu? Dia bilang, ketika pertama kali aku terkena musibah, aku berdoa kepada Allah. Ya Allah, kokohkanlah hatiku. Pertama kali dengar musibah, anaknya meninggal, yang dia minta adalah kepada Allah mengkokohkan hatinya. Bukan hal lain, bukan, gimana, kok enggak? Pertama kali dengar, langsung ya Allahumma rubutka ala qalbi. Ya Allah, kokohkanlah hatiku. Allah tegarkanlah hatiku, minta kepada Allah. Ya. Maka kalau kita terkena musibah, minta kepada Allah agar hati kita kuat. Sehingga kalaupun kita bersedih tidak berlarut-larut, kemudian kita bisa kontrol kesedihan tersebut ya. Di antaranya kalau lagi sedih, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Sungguh kami tahu hatimu sedih wahai Muhammad, sempit atas tuduhan-tuduhan mereka. Apa yang Allah suruh kepada Nabi? Fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah. Wa kum minas sajidin, dan sujudlah kepada Allah. Kalau kita sedang sedih, sibuk beribadah. Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was salat. Jadikanlah sabar dan salat untuk menolongmu, sebagai penolong bagimu. Maka orang kalau lagi sedih, jangan kemana-mana, jangan kemudian nonton medsos, bikin kacau, jangan nonton film, jangan dengar musik. Itu hanya hilang kesedihan sementara, setelah itu balik lagi. Hatinya semakin hitam, semakin kacau. Ya. Tapi berzikir kepada Allah, baca Quran, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang bisa menghilangkan kesedihan, kata Nabi SAW, siapa yang baca doa ini maka akan hilang kesedihannya. Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik
dan seterusnya. Ya, nasiyati fi yadik madhin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba ghammi. Yang artinya, ya Allah, aku adalah hambamu, aku adalah putra dari hambamu, aku adalah putra dari hamba perempuanmu, dari ibuku tentunya. Nasiyati biyadik, bahwasanya ubun-ubunku di tanganmu. Madhin fiya hukmuk, hukummu pasti berlaku kepadaku. Enggak mungkin aku terhindar dari lari dari hukum yang kau tetapkan. Adlun fiya qada, dan keputusan pasti adil. Bayangkan doa ini yang sangat agung. Keputusanmu kepadaku pasti adil. Aku sedih, aku ini pasti adil. Ya, terkena musibah pasti adil ya. As'aluka bi kulli ismin halak. Maka aku mohon kepada Engkau dengan bertawassul dengan seluruh nama-nama yang kau miliki. Samaita bihi nafsak, yang kau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang kau turunkan dalam Al-Qur'an. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang kau ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbi. Au ista'tharta bi fi ilmil ghaibi indak, dan nama-nama yang kau sembunyikan dalam ilmu ghaibmu. Anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbi, dan agar kau menjadikan Qur'an sebagai penyejuk hatiku, wa nura sadri, dan menjadi cahaya bagi dadaku, wa jala'a huzni, untuk menghilangkan kesedihanku, wa dhahaba ghammi, untuk melenyapkan kegelisahanku. Siapa yang baca doa ini ketika sedih, Allah akan hilangkan kesedihannya. Praktek ya. Jangan cuma sekedar dihafal, praktekkan doa tersebut ketika Anda sedang bersedih. Insyaallah Allah akan hilangkan kesedihan tersebut. Jadi kalau sedang terkena musibah, sedih, sibuk dengan dekat kepada Allah, salat, zikir, berdoa, bukan malah sana kemari, nonton ini, nonton anu, dengar musik macam-macam. Itu hanya semakin menambah kegelisahan. Kalaupun hilang cuma sementara, setelah itu akan balik lagi kegelisahan dan macam-macam pemikiran, suudzon, dan macam-macam terkumpul dalam dada. Taib, di antara kiat-kiat juga yang bisa mengurangi kesedihan, di antaranya jangan suka mengingat masa lalu ya. Setan ingin buat kita ingat masa lalu melulu ya. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu ya. Sungguhnya bisik-bisik dari syaitan untuk menjadikan orang beriman bersedih. Kita jangan terlalu, masa lalu telah berlalu, mau diapain dia? Enggak bisa kembali lagi ya. Yang kita fokus ke depan, bagaimana kita menghadapi depan. Kalau terbetik masa lalu ya kita bersedih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau kita berdoa, tapi jangan kita menyengaja untuk mengingat masa lalu. Makanya di antara kesalahan seorang wanita ketika misalnya anaknya meninggal, kemudian dia taruh boneka-bonekanya di kamarnya. Ya bagaimana dia mau lupa dengan semua itu? Anaknya meninggal, foto-fotonya dia taruh, kemudian wallpapernya, kemudian foto anaknya, kemudian boneka-boneka anaknya mungkin taruh depannya. Ya gimana? Ini namanya dia menjebak dirinya dalam kesedihan, dan setan ingin kita bersedih. Kalau kita sudah bersedih berlebihan, banyak kewajiban yang tidak bisa kita tunaikan. Seorang wanita kalau sudah sering bersedih berlebihan, gimana dia mau melayani suaminya? Bagaimana dia mau ngaji? Bagaimana dia mau menuntut ilmu? Banyak hal membuat dia akhirnya, dan itu setan ingin dia terpalingkan daripada banyak kemaslahatan. Maka di antara hal yang buat kita agar tidak terlalu bersedih, masa lalu lupakan. Memang tidak bisa kita atur hati kita, tapi kita jangan menyengaja untuk mengingat. Kalau terbetik ya kita ingat, ya kita sedih, biasa saja. Hal yang wajar, tinggal kita berdoa kepada Allah ya. Tapi menyengaja ya, nostalgia yang membuat kita sedih, maka ini tidak baik ya. Kemudian di antaranya ya, di antara hal yang bisa menghilangkan kesedihan, sibuk untuk membantu orang lain. Sibuk untuk membantu orang lain ya. Kalau kita membantu orang lain, maka kita akan dilapangkan dada. Sebagai contoh Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang beriman, jika dikatakan kepada kalian lapangkanlah majelis biar orang lain bisa masuk di majelis, yang berdiri bisa duduk, yafsahillahu lakum, Allah akan beri kelapangan bagi kalian, termasuk kelapangan dada. Ya, makanya di antara hal yang bisa menghilangkan kesedihan adalah dengan membantu orang lain. Dengan membantu orang lain dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari pujian dan sanjungan, maka ini saya akan membantu menghilangkan kesedihan. Membantu menghilangkan kesedihan. Makanya saya sering sampaikan, orang yang paling bahagia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena waktunya untuk membantu orang lain. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ya adalah senantiasa optimis kalau kita ditimpa dengan kesedihan, musibah, bahwasanya musibah tersebut akan hilang cepat atau lambat ya. Sebagaimana musim panas akan berganti dengan musim dingin ya.
sebagaimana mendung akhirnya akan bergeser, sebagaimana musim kemarau akhirnya akan turun hujan, ya. Dan Allah berfirman, inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan, ya. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Allah tidak mengatakan setelah kesulitan ada kemudahan, tapi Allah mengatakan bersama kesulitan ada kemudahan. Memberi isyarat kepada kita bahwasanya pertolongan itu sangat dekat dan berbarengan. Tinggal kita mengatur hati agar segera datang pertolongan tersebut, agar musibah tersebut diangkat. Kalau musibah berkepanjangan, yakinlah itu obat memang masih kita butuhkan. Allah lagi ingin mengangkat derajat kita dengan derajat setinggi-tingginya. Ini saja mungkin rekan-rekan dari Indonesia Bertauhid yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan juga antum sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ya, baik Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihat dan tausiah yang sudah disampaikan. Alhamdulillah dari kolom chat ini sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk, Ustaz. Mungkin Ana bacakan dahulu beberapa pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan yang cukup banyak juga yang disampaikan di chat. Ana bacakan terkait seseorang atau saudara kita yang ditimpa musibah dengan orang tua yang dia non muslim, Ustaz, atau dia murtad. Dari hamba Allah, Assalamualaikum Ustaz, innalillahi, saya sedang berduka. Kedua orang tua saya memiliki guru spiritual beragama Katolik yang mengajari mereka untuk beribadah secara rohani saja. Mereka bahkan percaya semua orang bisa menemui Allah dengan cara meditasi. Mereka sekarang sudah tidak sholat, tidak puasa, dan tidak lagi melakukan ibadah yang diajarkan secara syariat. Saya dan adik-adik saat ini masih dalam pendidikan dan masih sangat bergantung pada mereka, terutama perihal keuangan. Nah, apa yang harus saya lakukan dan adik-adik lakukan? Apakah kedua orang tua saya sudah dikategorikan murtad? Terima kasih, Ustaz. Ini adalah tentu hal yang sangat menyedihkan, bagaimana kita sangat sayang kepada orang tua kita dan kita tahu betapa besar jasa kedua orang tua kita. Ternyata orang tua kita terkena syubhat dan akhirnya bergeser akidahnya, mulai meninggalkan syariat dan terjerumus dalam kekufuran, ya. Terjerumus dalam kekufuran. Ya, nasihat saya tinggal dinasihati, ya. Dinasihati. Ini orang tuanya masih hidup kan? Masih hidup, tentunya dinasihati dengan semaksimal mungkin dengan kesabaran, dan ini butuh ilmu tentang tauhid, jelaskan tentang masalah tauhid, ya, tentang kesyirikan, ya, bahwasanya agama-agama ini adalah agama yang isinya kesyirikan. Dan sambil berdoa kepada Allah agar Allah mengembalikan mereka kepada kebaikan. Tentu saya sering sampaikan, ya, sebagian orang, saya kemarin beberapa waktu yang lalu, bukan kemarin, beberapa yang lalu, ada seorang datang setelah saya sholat subuh, dia datang, kemudian dia menyampaikan kesedihan yang dia rasakan. Ya, ini alhamdulillah kalau orang tua masih hidup, masih ada kesempatan untuk perbaiki, masih bisa diperbaiki. Tapi sebagian orang diuji dengan musibah yang lebih besar, ketika orang tuanya meninggal dalam kondisi syirik atau dalam kondisi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia datang sampai dia menangis di depan saya, dia bilang, ya Ustaz, apa tidak ada kesempatan bagi saya untuk mendoakan kedua orang tua saya, ya. Artinya betapa kesedihan yang dia rasakan. Tapi saya bilang, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita contoh-contoh bahwasanya bukan cuma Anda yang diuji dengan ujian tersebut. Ada orang-orang hebat yang diuji dengan ujian tersebut. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam bagaimana tidak sedih ayahnya meninggal dalam kondisi kafir. Itu membuat dia terus sedih, ya. Orang tua yang sangat dia cintai meninggal dalam kondisi kafir. Contohnya lagi misalnya Nabi Nuh alaihissalam. Putranya yang sangat dia cintai sampai dia minta kepada Allah, sampai Allah tegur dia saking sayangnya dia kepada anaknya. Ya. Tapi begitulah. Jadi ada contoh-contoh orang-orang yang diuji dengan orang-orang yang mereka cintai meninggal dalam kondisi non muslim, ya, maka menjadi pelajaran bagi kita. Demikian juga pendapat jumhur ulama tentang Nabi Muhammad SAW yang kedua orang tuanya meninggal dalam kondisi non muslim. Ini juga merupakan ujian tersendiri bagi Nabi SAW. Nah, mumpung kedua orang tua masih hidup, ya, nasihati mereka, ya, tapi dengan ilmu, ya. Saya harap yang bertanya belajar tauhid, kemudian mulai diskusi dengan kedua orang tuanya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam, ya Allah berilah hidayah kepada kedua orang tuaku, ya. Kalau kita tulus berdoa, mudah-mudahan Allah akan buka hatinya. Tapi tugas kita hanya menyampaikan
dan lihat, kenali syubhat-syubhat apa yang dimiliki oleh kedua orang. Karena dia pasti punya syubhat. Dia pasti punya syubhat. Kenali syubhat tersebut dan berusaha menjelaskan kebatilan syubhat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan atas nama Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau bertanya, apakah jika seseorang tidak berhasil melalui ujian dari Allah, yaitu dia tidak ridho dengan ujian yang menimpa padanya, maka derajatnya tidak ditinggikan oleh Allah? Dan bagaimana cara membedakan ujian atau hukuman yang sebenarnya menimpa seseorang? Jazakallahu khairan. Ulama berpendapat bahwasanya pendapat yang kuat, ada khilaf tentang apakah musibah itu sendiri otomatis menghapuskan dosa, ataukah sikap orang menghadapi musibah itulah yang menghapuskan dosa. Ada yang mengatakan musibah itu sendiri kalau mengena otomatis menghapuskan dosa. Namun pendapat yang lebih tepat bahwasanya bukan musibah yang menghapuskan dosa, tapi sikap seorang menghadapi musibah tersebut. Karena musibah itu suatu hal yang tidak bisa dihindari, tapi bagaimana sikap dia menghadapi musibah tersebut. Oleh karenanya justru orang kalau tidak bisa menghadapi musibah dengan tenang, justru memperburuk kondisinya. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golonganku seorang tatkala terkena musibah menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya dan menyuruh dengan seruan jahiliyah. Artinya dia melakukan hal-hal yang menunjukkan ketidaksabarannya dengan sikapnya atau dengan perkataannya, protes kepada keputusan Allah, baik dengan ucapan maupun dengan sikap. Ketika dia melakukan tersebut, dia tidak mendapatkan pahala, dosa-dosanya tidak berkurang, justru dia semakin terpuruk. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Laisa minna," bukan dari golonganku. Ini menguatkan pendapat bahwasanya musibah jika datang tidak otomatis derajat orang naik dan tidak otomatis dosa-dosa gugur. Tetapi bagaimana sikap dia yang menentukan akan hal tersebut. Kalau sikapnya baik, sabar, maka itulah derajatnya naik, dosa-dosanya digugurkan. Tapi jika dia menghadapi musibah tersebut dengan omelan, dengan amukan, kemarahan, ya maka tidak dapat ya. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahaba qauman ibtalahum." Ya, Allah kalau mencintai suatu kaum Allah uji mereka, dan ketika seorang diuji Allah mengatakan faman radhiya, siapa yang ridha dengan ujian tersebut, falahu ridha, bagi dia keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Man sakhita, siapa yang marah ketika diuji, falahu sukhtu, maka dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap orang yang menghadapi musibah itu yang menentukan. Kalau dia bersabar, tinggi derajatnya, dikurangi dosa-dosanya. Kalau dia tidak sabar, semakin terpuruk. Pertanyaan berikutnya, bagaimana membedakan antara musibah dengan hukuman? Ya sudahlah, kita sulit untuk membedakan hal tersebut. Ya, kalau kita bilang ini adalah ujian untuk mengangkat derajat, ya kita ini siapa? Ya, kemungkinan besar kita dikasih musibah karena dosa yang kita lakukan. Tapi yang jelas, kalau Anda sabar menghadapi, entah itu ujian, entah itu hukuman, yang penting Anda sabar, maka Anda akan dapat 2 bonus. Tinggi derajat dan dikurangi dosa-dosa. Kalau pertanyaan ini ditujukan kepada orang saleh, kepada ulama, kepada para nabi, kita boleh katakan jelas-jelas ujian yang menimpa mereka adalah untuk meninggikan derajat, bukan karena dosa, karena mereka jauh dari dosa. Tapi kalau itu ditujukan kepada kita, yang kita ini penuh dengan dosa, yang senantiasa berinteraksi dengan medsos, melihat apa yang diharamkan, mendengar apa yang tidak diperbolehkan, tidak bisa menahan lisan untuk mengucapkan hal yang buruk, hati penuh dengan suudzon dan macam-macamnya, kemungkinan ujian tersebut yang menimpa kita adalah hukuman, kemungkinan besar, meskipun kita nggak bisa pastikan. Tapi terlepas musibah yang menimpa kita, apakah ujian untuk mengangkat derajat ataukah hukuman karena dosa-dosa kita, yang penting bagaimana kita menghadapinya. Kalau kita sabar, kita akan mendapatkan 2 bonus sekaligus, tinggi derajat, diampuni dosa-dosa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita lanjutkan Ustaz, pertanyaan berikutnya. Mungkin ini musibah terkait ini Ustaz, pernikahan dan perceraian Ustaz, dari atas nama Anis Alfiandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kesedihan saya sebagai penebus dosa saya karena saya memilih bercerai dari suami disebabkan sikap suami yang tidak taat kepada Allah dan kadang melakukan kesyirikan? Ya, insyaAllah itu saya katakan tadi, ya, kesedihan adalah suatu hal yang melazimi, bahkan bukan cuma kita, Nabi SAW pun bersedih, ya, Nabi SAW bersedih. Cuma kita hadapi kesedihan tersebut dengan kesabaran, Ya, makanya disebut dengan as-sabru, bahasa Arabnya al-habsu, menahan.
Sedih tapi kita husnudzon kepada Allah. Sedih tapi kita tetap menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau anti melakukan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalau kesedihan yang anti tidak inginkan selalu mendatangi hati, insyaallah itu tetap meninggikan derajat, mengurangi dosa-dosa. Jangan terjebak dengan kesedihan. Ya, usahakan mencari solusi, mencari jalan yang lain. Kebahagiaan tidak mesti dengan si fulan. Allah bisa buka kebahagiaan dari jalan yang lain, ya. Kalaupun kita tidak bisa bahagia 100%, kita bisa bahagia 70%. Yakinlah namanya kehidupan ini pasti ada ujian. Kita diuji dengan terpisah dari suami, yang lain mungkin diuji dengan meninggalnya suami atau yang lainnya atau macam-macam, ya. Jadi jangan terjebak dengan kesedihan, berusaha cari solusi, cari jalan yang baik, ya. Tetapi kalau kesedihan terus datang, ya, tidak bisa kita tolak, maka insyaallah itu adalah bentuk dari musibah yang akan menambah derajat dan mengurangi dosa-dosa jika kita sabar menghadapinya. Wallahu a'lam bishawab. Mas, coba pertanyaan terakhir kalau ada. Oh, oke, baik Ustaz. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Atas nama Adida Bintang Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, Nana izin bertanya, apakah ujian itu termasuk ujian juga Ustaz? Mungkin melengkapi dari pertanyaan lain juga ada yang bertanya, apakah kenikmatan itu juga termasuk ujian Ustaz, dan bagaimana kita menyikapinya dengan baik? Ya, tentu kalau disebut dengan fitnah dalam bahasa Arab artinya ujian, mencakup musibah dan mencakup juga kenikmatan, ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah Subhanahu dalam surat Al-Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan kami menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan, ya, sebagai ujian, sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan, akan dikembalikan. Artinya apapun yang dihadapi oleh seorang, kesulitan atau kemudahan, itulah ujian yang Allah berikan kepadanya. Dia harus hadapi dengan baik. Jika dia ditimpa dengan musibah, maka dia hadapi dengan kesabaran. Kalau dia ditimpa dengan kenikmatan, dia hadapi dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang yang diuji dengan kekayaan, lulusnya dengan bersyukur. Orang yang diuji dengan musibah, lulusnya dengan kesabaran, dan dua-duanya adalah ujian. Tentunya kalau kita disuruh milih, kita lebih memilih untuk diuji dengan kenikmatan kekayaan. Ya, padahal belum tentu kita bisa bersyukur, tetapi pilihan tersebut bukan di tangan kita. Allah Subhanahu wa taala yang memilih mana yang lebih pantas buat kita, ya. Seakan-akan kita merasa kalau saya diuji dengan kekayaan, dengan ketampanan, dengan kegagahan tubuh, dengan jabatan, saya akan bisa memberi kenikmatan kepada kaum muslimin. Ini belum tentu. Betapa banyak orang, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Sebagian orang berkata, kalau kami diberikan karunia oleh Allah, kami benar-benar akan bersedekah dan kami benar-benar akan menjadi orang saleh. Falamma atahum, ya, tatkala datang kenikmatan tersebut, ya, bakhilu bihi, mereka jadi pelit, ya. Oleh karenanya model ujian tidak bisa kita pilih. Jangan kita pilih ujian karena kita enggak tahu apa yang lebih maslahat bagi kita. Biarkanlah Allah yang memilih, ya. Al khair khairatullah, ya. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memilih ujian buat kita, yakinlah itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Itu tidak usah kita ragu. Allah yang lebih tahu tentang kita, dan Allah yang memilihkan ujian bagi kita. Yang diuji dengan kekayaan, silakan bersyukur kepada Allah. Gunakan kenikmatan tersebut untuk meninggikan derajat Anda di akhirat. Sedekahkan, ya, bantu dakwah, bantu orang-orang susah. Jangan simpan uang kebanyakan, nanti hisabnya panjang, ya. Yang diuji dengan kesulitan, sakit, kemiskinan, sabar. Yakinlah itu yang terbaik yang Allah pilih untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.